Itu lontong kan panjang, tinggi. nah Kalau kurus panjang tuh hewan. masalahnya kan temen saya ketemu saya kan bukan cuma pas sekolah, pas saya tidur di rumah mereka kan juga lihat kalau tidur bukan tinggi tapi panjang, kalau berdiri baru tinggi. Jadi dia teman-teman tuh manggilnya lontong Ya. semua satu sekolahan itu, sampai kemudian saya lulus. Alhamdulillah saya keterima di sebuah institut negeri di Surabaya yang sekelas sama saya ini, yang satu jurusan sama saya di kuliah itu ada 10 anak. Bayangkan nih, di satu kelas satu jurusan dengan saya 10, di kelas yang lain ada berapa? Belum yang di jurusan-jurusan yang lain. Jadi banyak teman SMA saya yang kuliah di tempat yang sama dengan saya, manggilnya lontong. Akhirnya teman kuliah yang baru kenal pun ikut-ikutan manggil lontong. Karena saya Jawa Timur, saya kasih khas, beri nama apa, sebutan khas Jawa Timur. Kalau laki-laki itu kan cak, saya tambahin cak, jadi cak lontong. Oke. Nah, kita mewawancarai banyak sekali orang nanya tentang apa sih cak lontong tuh, lucu nggak sih, atau norak, atau belagu, atau jelek, atau iya lucunya sekali, yang lainnya jelek semua kan yang iya. Tapi ini adalah people's judge dan Anda harus komentar tentang itu. Silakan. Apa ya, kok namanya cah lontong, kenapa nggak cah lemper mungkin, atau nggak cah ketupat? Tahu, tapi herannya kenapa harus cah lontong ya? Kenapa nggak cah ketupat, cah lemper, atau yang gede lah, cah donat atau gimana gitu loh, kan badannya gede. Agak monoton, selalu survei-surveinya itu loh yang monoton. Lucu ya, cuman kalau bisa sih dia tuh nggak sok tahu dikit. Beda dari yang lain gitu. Kalau yang lain kan kayak plesetan yang ngeledek orang lah atau apa. Tapi kalau cah lontong itu kayak rada berkelas kalau menurut gua. Ciri khasnya itu mikir sama, nah itu Agak datar gitu sih, jadi kita bosan aja ngeliatnya. Dia membuat suasana bikin ketawa, tapi dia sendiri orangnya nggak pernah ketawa gitu loh, jadi kayak orang ngeyel. Ngasih survei tuh yang nggak tahu, yang nggak jelas gimana. Saya kadang-kadang juga nonton, ini orang ngomongnya apaan, saya kadang-kadang nggak ngerti. untuk cah lontong. Mukanya itu jangan selalu datar. Kalau kalau lagi ngelawak, kalau emang lucu ya udah ketawa-ketawa aja. Biasanya yang muka datar tuh cuma roh halus. Muka datar ya memang hantu. Muka rata ada. Nah, muka rata, muka datar. Silakan. Jadi cak lontong itu sok tahu, monoton, sok pinter, monoton, muka datar, terus gitu-gitu aja. Gitu, membosankan karena gitu-gitu aja. Ya. Terus nggak pernah ketawa. Iya. Nah, sama nggak kreatif. Iya. Nah, bener semua itu. Itu makanya saya bilang itu semua benar, karena memang ini saya katakan ya, saya punya keterbatasan sebagai seorang pelawak karena saya tidak bisa punya mimik yang lucu, saya tidak bisa lincah bergerak yang lucu. Saya itu kenapa? Kenapa nggak bisa punya mimik itu? Karena jelek atau karena apa? Kalau jelek itu relatif, ya. Jelek itu relatif. Ya, jelek itu relatif nggak ganteng. Gimana? Kalau jelek itu ada relatif nggak ganteng. Sama aja kan, Cak? Nah iya makanya sama. Orang yang jelek itu pasti nggak ganteng. Tapi orang yang ganteng kadang-kadang ada yang menganggap dia ganteng, ada yang menganggap dia nggak jelek. Lu tuh ngomong apa? Nah, saya menyimpulkan yang tadi juga. Apa yang dia omong itu nggak ngerti. Jadi dia harus tahu. Jangankan Anda, saya sendiri yang ngomong kadang-kadang nggak ngerti. Gimana? Iya juga ya. Itulah, saya ingin mengarah ke situ. Kenapa dia tadi mengatakan survei tapi apa yang dia omong saya nggak ngerti. Ini saya garis bawahi ya.
Jangankan Anda, saya yang ngomong aja kadang-kadang nggak ngerti. Itulah hebatnya dia. Oke, kalau anda misalnya Anda membuat survei nih. Misalnya. Mungkin Anda pernah buat survei tentang Deddy Corbuzier. Nah ini, saya pernah survei ke 100 orang. 100 orang nih ya. Apa yang Anda lihat atau yang Anda ingat ketika saya menyebut nama Deddy Corbuzier? Iya. Jawabannya Menarik nih. 60 orang ingat mentalis. 60 orang ingat mentalis. Yang 30 30 orang